Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini BCR 26. Coba ingin memberikan beberapa tips sedikit tentang proses pemasangan ring guide. Di sini ring yang saya pakai tipe Fuji. Tipenya sih yang murah, nggak juga terlalu mahal sih sebenarnya. Tipenya LVOG, dan ini sih sebelumnya sudah saya susun semua dan sudah saya lakbanin semua, tinggal proses ngikatnya aja sih. Kalau untuk jarak ring guide-nya biasanya tuh kita ini aja, beda sih sama yang kayak di toko-toko tuh, mereka emang udah punya jarak dengan panjang joran tersendiri, otomatis jarak mereka juga pasti ngikut lah gitu. Maksudnya mereka susunannya udah cakep lah untuk masalah ring guide. Di sini saya coba memberikan beberapa tips aja sih, membagi tips lah ceritanya sih. Untuk ring guide-nya, topnya ini saya menggunakan tipe MGOT. Kalau saya sih biasanya untuk pemasangan ring guide itu awalnya dari top dulu. Itu biasanya saya sesuaikan sama panjang jorannya seberapa, terus itu tipenya seperti apa, actionnya seperti apa, kita sesuaikan lagi. Pokoknya bikin senyaman mungkin, intinya biar nyaman dilihat dan nyaman dipakai. Itu aja sih, nggak ada yang terlalu gimana gitu. Untuk top tadi itu saya ini dari top sampai ke cincin nomor 2 itu saya gunakan 11,5. Selanjutnya 12,5, 13,5, 15, 17, 19, 21, 25. Oke. Nah, biasanya kalau tipe joran sutet, kalau yang seperti ini biasanya tuh kalau yang panjang-panjang otomatis luntur ya. Makanya saya sih patokannya tampilannya sudah cukup lah, ibaratnya sudah sesuai lah, dan kalau dilihat mata juga udah cukup bagus. Dan kita ukur kembali untuk jarak dari reel seat, jarak reelnya sampai ke cincin paling bawah. Itu kalau dia panjang joran seperti ini, itu biasanya sih customernya itu pingin yang untuk apa ya, biar long case-nya dapat aja. Nah, makanya paling minim itu 40 dan maksimal bebas mau 50 mau 60. Di sini saya dapatnya sekitar 50 cm. Nah, ini udah cukup lah kalau untuk long case, sudah cukup jauh. Tuh, karena tipe jorannya juga actionnya agak lentur, karena sutet terkena lentur, tapi kuat, yakin kuat. Oke, kita lanjut proses pemasangannya. Oke, kita lanjut proses resin. Ini sorry, lupa lagi bagi videonya. Ini resin saya sudah aduk dan biarkan dulu beberapa menit, 2 menit atau 3 menit, baru kita coba proses resin. Kalau prosesnya sih bebas aja, mau dari bawah, tengah, mau dari cincin duluan pun juga boleh, suka-suka aja, yang penting diresin. Kalau nggak diresin ntar dikomplain sama yang punya. Gitu. Oke, ini yang untuk bagian paling simpel pada saat resin tuh bagian cincin. Cuma yang paling dinilai ya
resin ini saya menggunakan kuas. Kenapa? Kalau kuas saya lebih cenderung ini sifatnya agak apa ya, enak, simpel sih digunakan. Kalau saya, kalau dulu saya menggunakan kayu atau lidi gitu, cuma kurang maksimal kalau buat saya. Bebas aja, mau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri juga boleh. Nah, jangan lupa diratakan biar kalau kita pakai flex coat itu nggak bisa langsung sekali jadi. Kenapa? Ya sifat resinnya sangat lentur dan punya waktu pengeringan itu sekitar 6-8 jam. Karena kalau resin sendiri sih sifatnya dia semakin lama kering itu semakin bagus, daya ngikatnya dia semakin maksimal. Oke, ini udah cukup untuk step pertama. Nanti kita lanjut untuk step kedua. Kita coba resin sini. Simple kan? Aplikasinya mudah banget. Mudah, nggak ribet-ribet. Enaknya pakai UV flex coat ini apa? Dia lebih simple penggunaannya, dan hasilnya pun juga lumayan lah. Bukan lumayan sih, kalau saya apa ya, sangat-sangat bagus lah gitu. Ciri-ciri resin itu apabila dia sudah mengikat sempurna, itu apabila di bagian depan cincin sini, bagian sini dia udah ngisi, maksudnya kiri kanan sela-sela ringnya itu udah nggak ada yang kosong, itu dia berarti udah mulai mengikat. Itu yang bagus. Ya, biarkan dulu, rapikan lagi yang mana kira-kira belum banget. Cuma memang gini, kalau kita pakai flex coat itu agak lama proses pengerjaannya, proses resin bisa ya butuh waktu yang agak lama lah. Tapi kalau hasil insya Allah bagus. Kalau harganya sendiri dari resin tersebut bervariasi sih guys, ada yang ya yang jelas sudah lumayan lah kalau untuk flex coat sendiri. Biarkan dulu dia meresap. Setelah 8 jam, 6-8 jam baru kita timpa untuk step 1. Di sini saya ngeresin nggak sekali jadi, maksudnya 2 bahkan sampai 3 kali step, atau 2-3 kali ngeresin biar hasilnya lebih jos gandos. Kalau root dryer yang saya gunakan ini sekitar 30 rpm. Ya beda-beda sih, ada juga teman-teman yang menggunakan 5 rpm, 15 rpm sampai 30. Kalau saya kenapa lebih cenderung main ke rpm agak kecil sih sebenarnya, 30 itu nggak terlalu besar, kecuali kita menggunakan root dryer yang pakai ya anggaplah kasarannya itu modifikasi nih, menggunakan mesin jahit atau apa, itu bisa lebih kencang lagi rpm, dan sebenarnya itu bisa lebih apa ya, lebih maksimal sebenarnya, hasilnya lebih bagus.
kalau kita menggunakan mesin tersebut. Cuman kalau untuk holder seperti ini itu agak ribet, dia emang harus menggunakan roller biar pada saat mesin itu berputar, blank ini enggak oblak. Nah itu yang bikin dia kurang maksimal, makanya saya lebih memilih menggunakan yang 30 rpm. Bagi saya sih ini udah cukup, lumayan lah, udah cukup, udah sangat-sangat bagus sih, bukan cukup lah, udah sangat-sangat bagus 30 rpm ini kalau untuk proses racing. Ini kita harus sabar kalau kita menggunakan racing seperti ini, nggak bisa sekali jadi. Keringnya lama, tapi kalau sekali kering bagus. Itu dari teman saya juga sih ngomong, memang kalau racing yang apa ya, semakin lama keringnya itu semakin bagus, daya rekatnya sempurna, elastisitas resinnya juga pun teruji. Kalau bisa jangan menggunakan resin yang tipe keras kaku, karena joran ini kan elastis, dia main fleksibel. Kalau resinnya keras, otomatis dia bisa pecah resinnya. Mungkin dalam angkatan beban yang nggak terlalu besar dia mungkin masih kan aja, tapi begitu udah ngelepat ibaratnya melebihi kapasitasnya dia, dan sering digunakan seperti itu, efeknya pasti bakal ke ring guide. Nanti cincinnya bisa apa ya, udah pecah. Terus sampai ke ujung.